Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah jika semuanya baik ya. Bentar, saya akan menunjukkan ini. Ini merupakan data diri saya. Ya, nama saya Rizka Maesari. Ini merupakan KTP saya. Terima kasih. Pada pagi hari ini, nanti link absensi akan saya kirim ya, Nak. Kemudian, sebelum belajar, mari kita berdoa. Saya mohon kepada Fikri Arayan, tolong pimpin doanya. Silahkan Fikri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Fikri. Kita ulang ya, biar kita semangat untuk memulai pembelajaran. Kita coba. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai. Halo. Iya, terima kasih. Hai, hai, halo. Pada pagi hari ini, Nak, kita akan memasuki tema 5, subtema 1. Nah, sebelum itu, saya mau tanya dulu sama kalian. Kalian pernah nggak mendapat sebuah selebaran untuk mengisi sesuatu? Pernah tidak? Pernah. Pernah? Apa itu yang pernah didapat sama Fikri? Biodata diri. Oh, mengisi biodata diri. Fikri mau ikut apa pada saat itu, Nak? Pencaksilat. Oh, Fikri mau ikut pencaksilat, jadi Fikri mengisi biodata diri. Benar, apa yang dikatakan Fikri tadi. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang teks formulir dan kemagnetan ya, Nak. Jadi apa sih teks formulir itu? Apa itu magnet? Nanti kita akan belajar pada materi di pagi hari ini ya, Nak. Baik. Sebelum itu, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah menyimak bahan ajar berupa file PPT yang dibagikan melalui Google Classroom, melakukan percobaan dan diskusi, siswa dapat 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks formulir dengan benar. Kedua, menuliskan 4 jenis teks formulir dengan benar. Ketiga, mengisi satu buah teks formulir pendaftaran berdasarkan petunjuk yang tersedia dengan benar. Itu tadi merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kerja keras berbuah kesuksesan. Ada yang lihat, ini gambar apa, Nak? Selamat datang Kaltim. Kaltim Expo 2020 ya. Coba, Iya, ada Bu. yang bisa membaca teks ini? Hari ini Edo, Lani, Dayu, Rama, dan teman sekelasnya berkunjung ke Kaltim Expo yang diadakan di Samarinda Convention Hall. Pameran ini diikuti oleh banyak instansi pemerintah dan wirausahawan lokal maupun nasional. Iya, terima kasih Fikri yang sudah membaca. Jadi tadi dikatakan di sini, di situ ada makanan khas dari Kaltim. Pernah nggak kalian makan ini, genceruan? Tahu namanya atau baru tahu sekarang? Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Jadi ada genceruan. Ini contoh yang saya ambil ini adalah rojak singkil. Jadi ini makanan khas dari Kaltim ya, Nak. Ada nasi bekepor, ada kue geginca, kue bingka kentang. Seperti itu ya. Sekarang, dibilang tadi, Edo
akan mengikuti lomba cerdas cermat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Samarinda. Sebelum mengikuti itu, Edo harus mengisi tentang teks Formulir. Ayo, sekarang saya minta tolong kalian amati teks formulir yang ada. Ini teks formulir apa, Nak? Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat Expo Kaltim. Sekarang amati formulir yang ini. Ini formulir apa? Pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Iya, terima kasih. Sekarang saya mau tanya, apa beda kedua formulir tadi, Nak? Antara formulir pendaftaran lomba cerdas cermat Expo Kaltim sama formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler ini. Formulir awal tadi membahas tentang ajakan untuk ikut lomba cerdas cermat. Sedangkan yang kedua itu adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Oke, baik. Gambar apa yang telah kalian amati tadi? Gambar tentang formulir. Baik. Sekarang saya tanya, apa itu teks formulir? Apa itu teks formulir? Yang dimaksud dengan teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Ya, ada yang lain? Apa itu teks formulir? Ya, baik. Tepat apa yang dikatakan oleh Fikri ya. Teks formulir adalah suatu lembaran yang berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Apa tujuan teks formulir? Supaya mendeteksi seseorang. Mendeteksi seseorang. Ada yang lain. Apa tujuan dari teks formulir? Yaitu untuk mengumpulkan data dan atau informasi yang benar dan lengkap sesuai data diri pengisi. Iya, betul. Itu tadi yang bicara Kamelia ya? Kamelia atau Tiara? Oh, Kamelia. Terima kasih Kamelia. Benar ya. Jadi tujuan dari teks formulir yaitu untuk mengumpulkan data dan atau informasi yang benar dan lengkap sesuai data diri pengisi. Apa saja jenis teks formulir yang kalian ketahui? Teks formulir Kartu pos, Kartu pos. Oke, apalagi? daftar riwayat hidup, Daftar riwayat hidup. Apalagi? kartu anggota. Kartu anggota. Jadi ini beberapa contoh teks formulir ya, Nak. Ini contoh teks formulir apa, Nak? Tidak lengkap. tetap. Pendaftaran. Teks formulir pendaftaran. Benar. Kalau yang ini? Pengiriman uang. Contoh teks formulir pengiriman uang. Di mana kamu bisa menemukan ini? Di bank. Di bank. Betul. Pinter. Ini? Teks formulir wesel pos. Teks pengirim wesel pos. Di mana kamu bisa menemukan ini? Kantor pos. Di kantor pos. Apakah di bank ada ini? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa ada petunjuk pengisian formulir? Supaya apa? Supaya tidak mengasal-ngasal isi. Supaya tidak mengasal-asal isi, benar. Supaya tidak mengisinya salah-salah. Iya, mengisinya sembarangan. Ya, ini adalah petunjuk pengisian formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Jadi, Nak, ketika kalian mengisi formulir, jika ada petunjuknya, ikutin apa yang tertulis di petunjuk itu. Kalau dibilang gunakan ballpoint warna hitam, maka kalian harus menggunakan ballpoint warna hitam. Apakah boleh kalian menggunakan ballpoint selain warna hitam? Tidak boleh. Tidak boleh.
Walaupun ballpoint hitam kan bisa dipakai tulis, Bu. Iya, tapi di sini ada petunjuk pengisian. Berarti petunjuk pengisian itu sebagai acuan kita untuk mengisi formulir. Contoh pengisiannya ya, Nak. Lihat. Ada nama lengkap diisi dengan Muhammad Hanif Kurniawan, umur 12 tahun. Ya kan ya LKPD-nya ya? Sudah. Tentang ini Ya. kan kalian disuruh mengisi teks formulir Klub Sahabat Pena Siswa-siswi negara ASEAN, ya? Iya. Ya, nanti dipresentasikan setelah selesai materi ini, Nak ya. Saya lanjut dulu. Nah, ada yang bisa baca? Ada. Coba, yang jadi Edonya Fikri, yang jadi Ramanya Sri Lanka Fania. Selamat Yedo, kamu sudah menang dalam perlombaan cerdas cermat yang diadakan di Expo Kaltim tadi. Terima kasih Rama, penampilan kamu juga bagus tadi. Tetap semangat ya Rama. Ya Edo, hadiah apa yang kamu dapat Edo? Aku mendapat tempelan kulkas yang terbuat dari magnet. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang magnet. Baik, kita akan cari tahu lebih lanjut tentang Magnet. saya mau tanya. Tahukah kamu apa itu magnet? Magnet merupakan suatu benda yang menarik. Magnet merupakan suatu benda yang menarik. Ya, Ada yang lain, apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik suatu benda. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan bisa menarik benda-benda tertentu. Ingat, benda-benda tertentu ya. ya. Di sini bilang benda-benda tertentu. Apakah semua benda bisa ditarik oleh magnet? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Nih, ini gambar berbagai macam magnet di bawah ini ya. Ada yang tahu ini namanya apa? Magnet. Hah? Magnet, iya. Itu namanya magnet apa? Tahu nggak, Fikri? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Amel. Nggak tahu, Bu. Ini namanya magnet wadam, Nak ya. Kadang juga ada yang bilang itu magnet Tabung. magnet tabung. Atau Silinder. silinder. Dan jarum, pinter. Yang terakhir, magnet apa? Lingkaran. Bulat. Magnet lingkaran, Nak ya. Jadi ini ada beberapa bagai macam magnet. Apa arti simbol U atau N dan simbol S pada magnet? Apa? Sri Lanka? Tepat. Barat, U utara. Apa? S selatan. S selatan. Kalau Fikri apa? Kayak sejenis kompas gitu, Bu. Oh, sejenis kompas gitu, Bu. Nah, apa yang dikatakan teman kalian benar. Jadi, N ini, kalau versi bahasa Inggrisnya itu north. North itu, bahasa Indonesianya itu U, utara. Ya. Kemudian, ini ada S. S itu south. South itu artinya selatan. N dan S atau U dan S merupakan kutub-kutub magnet. Jadi magnet itu mempunyai kutub di ujung-ujungnya, Nak. Ya. Jadi apa? Magnet itu mempunyai kutub. Ada berapa kutub magnet? Dua. Ada dua. Kutub apa aja? Utara dan selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Kalian tahu apa sih kutub-kutub magnet itu, Nak? Apa itu kutub magnet? Kutub adalah Kita lihat dari sini. Tadi dikatakan apakah di sini namanya kutub? bukan. Berarti kutub hanya ada yang di ujung ini ya? Ya. Apa ya kira-kira? Kutub magnet adalah daerah magnet yang berada di ujung-ujung magnet.
Kutub magnet adalah daerah yang berada pada ujung-ujung magnet dengan kekuatan magnet yang paling besar pada kutub-kutubnya. Jadi ini paling besar ya nak kekuatannya ya nak. Ini dan di sini. Iya, jadi magnet itu sangat banyak kita gunakan sehari-hari ya nak. Dalam kehidupan kita itu bermanfaat sekali magnet. Dalam listrik juga ada magnet. Kalau di rumah kalian ada bel, yang rumahnya punya bel, kalau rumah saya nggak ada belnya. Kalau rumahnya yang ada belnya, bel itu juga menggunakan magnet. Apalagi kira-kira benda-benda yang menggunakan magnet? Kulkas. Kulkas, ya. Selain itu, kalau orang tua kalian punya ATM, tahu ATM? ATM itu juga ada magnetnya ya, ada chipnya itu, di situ ada magnetnya. Nah, jadi magnet itu sangat banyak manfaatnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia medis pun magnet juga sudah digunakan ya. Sudah dilakukan percobaannya, nak? Sudah. Sudah. Setelah ini, setelah mengamati video tadi, setelah mengamati file PPT, kalian akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan. Tolong berperan aktif untuk memberi tanggapan terhadap LKPD yang temannya tampilkan ya. Iya, Bu. Baik. Mempresentasikan Tiara Nur Andini. Silakan Tiara. Apa ini maksud dengan teks formulir? Itu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan beberapa yang tidak tepat. Kemudian Tuliskan 4 formulir yang kamu ketahui. Formulir pendaftaran sekolah, daftar riwayat hidup, kartu anggota, pos. ya, yang ketiga. Nah, istilah teks formulir di bawah ini berdasarkan petunjuk yang ada dengan teliti. Formulir yang Tiara buat. Bagaimana? Sangat bagus, Bu. Sangat bagus, Bu. Penulisannya jelas ya. Ya. Menggunakan huruf besar semua ya. Aira sudah ketemu kertasnya, nak? Sudah. Sudah, silakan dibaca nomor 1. Apa yang dimaksud dengan cek formulir? Suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lainnya juga tidak tepat. Ya. Tulis jenis formulir yang kamu ketahui. 1. Formulir pendaftaran. 2. Teks formulir penilaian. 3. Teks formulir pengiriman uang. 4. Teks formulir kartu anggota. Baik. Sekarang yang ketiga. Ini ada di layar ya, Aira? Punyanya Aira? Ya. Ya, silakan dibacakan, nak. Formulir yang diisi oleh Aira. Tolong amati dan beri komentar. Berdasarkan petunjuknya tadi ya. Silahkan dikomentarin. Penulisannya seperti apa? Saya, Bu. Siapa yang mau komentar? Siapa? Pertama di sini. Oh, silahkan. Silahkan. Kamu udah ditampilkan ya tadi? Terlihat telepon sekolahnya menggunakan huruf kecil. Telepon sekolahnya menggunakan huruf kecil. Apa lagi? Tujuan menjadi anggota menggunakan huruf kecil juga. Tulisan alamat sekolah juga ada yang huruf kecil, Bu. Ya, Terus jadi yang semuanya separuh atau semuanya ini menggunakan huruf kecil, Bu. Jadi apakah formulir yang dikerjakan yang telah diisi oleh Aira Ruby ini sudah sesuai dengan petunjuk pengisian atau belum? Belum. Berarti belum sesuai ya Aira ya.
Ya, Bu. Nanti tolong dibaca lagi petunjuk pengisiannya dengan lebih teliti. Baik, terima kasih Aira, tetap semangat ya nak. Ya, Bu. Terima kasih yang sudah memberikan tanggapannya tadi. Sekarang tolong presentasikan kembali. Saya minta tolong presentasi Asia Afrika. Silakan Asia. Apa yang dimaksud dengan teks formulir? Teks formulir adalah suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Tuliskan 4 jenis teks formulir yang kamu ketahui. Teks formulir pendaftaran, teks formulir penilaian, teks formulir pengiriman uang, teks formulir kartu anggota. Baik, yang ketiga. Isilah teks formulir di bawah ini berdasarkan petunjuk yang ada dengan teliti. Baik, silahkan teman-teman. Ini adalah teks formulir yang dikerjakan, yang diisi oleh Asia Afrika. Tolong dilihat dan diamati ya. Berikan komentarnya. Semuanya termasuk, Bu. Semuanya termasuk, Bu. Apanya yang termasuk, nak? Menggunakan huruf besar juga. Sesuai petunjuk pengisiannya? Ya. Ya. Berarti apa yang diisi oleh Asia Afrika sudah tepat sesuai dengan petunjuk pengisian? Tepat. Tepat. Mungkin ada yang mau saya koreksi sedikit ya. Untuk di hobi Asia Afrika, mungkin lebih tepatnya itu bukan nyanyi, tapi menyanyi. Begitu nak ya? Secara keseluruhan sudah betul. Petunjuk pengisiannya juga sudah mengikuti dari petunjuk pengisian formulir yang diberikan. Tulisannya juga rapi dan bisa dibaca dengan jelas ya. Teman-teman yang lain? Ya. Terima kasih Asia Afrika. Apa yang dimaksud dengan teks formulir? Teks formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formulir yang harus diisi. 2. Tuliskan 4 jenis teks. Wasel pos, kartu anggota, daftar riwayat hidup, itu alamat. Ya, yang nanti komentarin ya teman-teman, ini merupakan formulir yang dibuat oleh Sri Lanka Pania. Asia Afrika, penulisan formulir yang dibuat oleh Sri Lanka Pania ini, apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diminta? Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Aira Ruby, sesuai belum? Sesuai, Bu. Fikri? Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Aksai, sesuai tidak nih penulisannya Aksai? Sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Rata-rata sesuai, tapi saya koreksi sedikit ya, Sri Lanka Pania. Ya, nggak apa-apa. Ini pada tulisan jalan, J-nya ada titiknya. Berarti kalau J ada titiknya itu huruf besar, huruf kecil? Kecil. Kecil, berarti ini dikoreksi nak ya. J-nya harus huruf besar nak ya. Ya. Sama hobi yang ini juga jualan. J-nya juga ada tanda titiknya di atas, itu menandakan huruf Kecil. kecil. Jadi ini mungkin kurang teliti sedikit ya. Yang teman-teman yang lain juga seperti itu. Terima kasih Sri Lanka Pania. Baik, sekarang terakhir tolong presentasikan Aksai. Teman-teman, ini merupakan formulir yang diisi oleh Aksai. Tolong beri masukan dan komentarnya. Bu, itu tulisan menggunakan huruf kecil. Menggunakan huruf kecil. Apalagi? Kode hobinya. Tiara. Apa Tiara? Kode pos terisi. Kode posnya tidak diisi. Telepon sekolah nggak ada, Bu. Telepon sekolah nggak ada.
Ya. Telepon rumah. Ya. Berarti Ya, Bu. ya. Hobinya juga, Bu. Terus di bagian paling bawah ada tertera nggak? Diminta apa Sedikit paling aja. bawah? Jadi Tanda tangan namanya. dan nama jelas tidak ada namanya. Berarti formulir yang diisi oleh Aksai belum belum sesuai nak ya dengan petunjuk yang diminta. Aksai nanti tolong diperbaikin ya. Ya, baik. Terima kasih sudah mempresentasikan LKPD untuk teks formulir. Baik, terima kasih. Sekarang tolong presentasikan hasil percobaannya. Kita mulai dari Asia Afika. Asia Afika, silakan presentasikan percobaan magnet yang telah Asia Afika lakukan. Yang di dalam kotak, nak. Mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, tidak menempel. Lanjut. Fikri Arayan. Mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, saling menempel. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, saling menempel. Mendekatkan magnet dengan kertas, tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan pensil, tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan peniti, saling menempel. Mendekatkan magnet dengan pulpen, tidak menempel. Mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas HVS, saling menempel. Baik. Terus apa kesimpulan yang didapat dari percobaan yang Asia Afika lakukan? Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Terus? Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka akan tarik-menarik. Magnet dapat menarik benda-benda logam. Magnet dapat menembus medium yang tipis. Ya, itu kesimpulan dari percobaan yang Asia Afika lakukan, nak ya. Sekarang, yang kedua apa? Tuliskan 5 sifat-sifat magnet. Apa saja sifat-sifat magnetnya? Memiliki gaya tarik, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama tolak-menolak. Yang keempat, kutub tidak senama tarik-menarik. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Baik, terima kasih Asia Afika. Tolong beri tanggapannya kepada Latifatul Zahra. Latifatul Zahra? Ya, Bu. Bagaimana tanggapannya terhadap hasil percobaan yang dilakukan oleh Asia Afika? Apakah Sesuai. Baik, terima kasih. Sekarang tolong presentasikan Fikri Arayan. Nanti akan dibahas oleh Sri Lanka Pania. Fikri, silahkan. Aku lagi Ibu, ya. Mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet, tidak menempel. 2. Mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet, saling menempel. Mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, menempel. Mendekatkan magnet dengan kertas, tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan pensil, tidak menempel. Mendekatkan magnet dengan peniti, saling menempel. Mendekatkan magnet dengan pulpen, tidak menempel. Mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas HVS, saling menempel. Kesimpulan dari percobaan yang Fikri lakukan. 1. Magnet yang sama jika didekatkan saling menolak. 2. Kutub magnet yang berbeda jika didekatkan saling menarik. 3. Ketika magnet didekatkan dengan penjepit kertas, maka penjepit kertas akan menempel ke magnet. 4. Ketika magnet didekatkan dengan kertas, maka kertas tidak menempel pada magnet. 5. Ketika magnet didekatkan dengan pensil, maka pensil tidak tertarik oleh magnet. 6. Ketika magnet didekatkan dengan peniti, maka peniti menempel pada magnet. 7. Ketika magnet didekatkan dengan pulpen, maka pulpen tidak menempel pada magnet.
8. Ketika kedua magnet didekatkan di antara selembar kertas HPS, maka kedua magnet tersebut akan menempel walaupun terhalang kertas HPS tersebut. Baik, terima kasih. Bagaimana Sri Langka Fania? Apakah ada yang mau dikonfirmasi atau bagaimana? Masih Kalau ada Dari segi kesimpulannya atau seperti apa? Kalau bagi Masih- saya, Bu, ntar. saya Ya, beda pendapat dengan yang nomor 8, Bu. beda pendapat Beda dengan yang nomor? Bu, saya masih ada 8. Oh, sebentar, belum selesai. Apa Fikri? kesimpulan bahwa kesimpulan. magnet mempunyai daya tolak besar sehingga dapat menarik benda lain dari bahan tertentu. Oke, baik, terima kasih. Apa tadi Sri Langka Fania? Pendapatnya beda ya nomor 8. Pendapatnya beda yang nomor 8. Kenapa? Ini bukan pendapat ya, ini hasil percobaan loh ya. Apa Pak Sri Langka? Ketika magnet di bagian bawah kertas digeser, magnet yang berada di atas kertas ikut bergeser, Bu. Jadi tidak menempel. Ya, Kalau yang lain. bagi saya, Yang lain bagaimana Pendapat nih? Ada saya pendapatnya percobaannya si Sri Langka Fania. Coba beri tanggapan lagi. Fikri boleh memberikan pendapatnya, Latifatul, Asia, Aksai, Aira. Baik, begini Sri Langka Fania ya. Sri Langka Fania, mendekatkan dua magnet di antara selembar kertas HPS, itu jawabannya menempel. Jadi magnet itu tetap menempel, nak, walaupun ada kertas yang sebagai perantaranya itu kertas, tapi magnet tetap menempel. Memang ketika magnet di bawah digerakkan, yang di atas juga ikut tergerak. Tapi apakah tetap menempel tidak tuh, ikut bergeraknya tuh? Tetap menempel ya. Iya, jadi maka dibilang saling menempel. Ya, Nak? Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mempresentasikan LKPD-nya hari ini. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? ada Ada, silahkan apa? magnet kan bermacam-macam, Bu. Iya, Namanya. Nak. Setiap magnet apakah mempunyai fungsi beda-beda? Maksudnya berbeda-beda gitu? Magnet apakah punya fungsi berbeda-beda? Ya kayak seperti magnet tabung, batang gitu, Bu. Tidak ada, Nak, sama saja, hanya bentuknya saja. Jadi karena bentuknya berbeda-beda, jadi penamaannya berbeda-beda. Ya, Itu aja. fungsinya sama. Tapi ketika digunakan untuk alat medis sama alat elektronik jelas berbeda fungsinya ya. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sekarang. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Hari ini. Ya. Belajar teks formulir dan Ya. tentang magnet. Kita hari ini belajar tentang teks formulir dan tentang magnet. Betul, Fikri. Apa itu teks formulir? Teks formulir suatu lembaran berupa kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang berisi mengenai data atau informasi yang sifatnya tetap dan juga beberapa bagian lain yang tidak tetap. Iya, betul. Apa saja jenis teks formulir? 1. Teks formulir pendaftaran, teks formulir penilaian, teks formulir pengiriman uang, teks formulir kartu anggota. Iya, benar. Bagaimana cara mengisi formulir? Mengikuti petunjuk. Terus tadi kesimpulan kita hari ini juga ada magnet. Ya. Bagaimana Ya. sifat-sifat magnet? Saling menempel. kutub magnet yang sama jika didekatkan saling menolak, kutub magnet yang berbeda jika didekatkan saling menarik. Baik, terima kasih ya, Nak. Benar, saya akan memberikan penguatan ya. Jadi betul, apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi, hari ini kita sudah belajar tentang teks formulir dan tentang magnet. Apa yang disampaikan tadi benar.
Sekarang saya akan memberikan penguatan tentang yang magnet. Magnet itu sebuah benda yang dapat menarik benda tertentu ya. Jadi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet namanya bahan magnetik. Jadi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu namanya bahan magnetik ya nak. Contohnya apa? Contohnya besi. Terus ada juga bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik adalah bahan yang tidak bisa ditarik kuat oleh magnet ataupun bahan yang ditolak lemah dengan magnet. Contohnya apa? Contohnya adalah kayu. Kayu merupakan benda non-magnetik, jadi tidak bisa ditarik oleh magnet. Sifat-sifat magnet juga tadi benar apa yang dikatakan oleh teman kalian, bahwa magnet mempunyai dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sama jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Kebalikannya, jika kutub yang berbeda didekatkan akan terjadi gaya tarik-menarik. Seperti itu, nak ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau tanya, penampilan siapa yang hari ini paling baik? Dari penampilan mempresentasikannya, penampilan hasil pengisian formulirnya, dan lain-lain. Siapa yang paling baik? Tiara. Tiara. Tiara, ada yang bilang Asia. Tiara. Oke, baik. Ada yang bilang Tiara, ada yang bilang Asia Afika. Dua-duanya baik, dua-duanya tulisannya rapi ya. Terima kasih ya, selamat baik untuk Tiara sama Asia Afika. Tetap semangat, yang lain juga begitu, semuanya baik. Ya. Nanti akan ada pelajaran kita selanjutnya masih tentang subtema 1 di tema 5, nanti akan ada materi yang dibagikan, begitu juga untuk evaluasinya ya nak. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting dan sudah aktif. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan pimpin doanya, Aksai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih Aksai. Jangan lupa nanti ada evaluasi saya kirim ya melalui di WA Group, melalui link, jadi ada di Google Form. Jangan lupa ya, LKPD-nya juga dikumpulkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.